Oke, baik, kita teruskan. Untuk menentukan demand tersebut, ya, untuk satu rumah, ya, 2 rumah mungkin masih bisa dihitung secara mudah, begitu ya. Tapi bagaimana kalau kita merencanakan seorang perencana apartemen, perencana hotel, perencana mall, ya, perencana gedung-gedung besar, ya. Dia harus memperhitungkan berapa berapa okupansi, berapa populasi yang ada di situ, ya. Nah, populasi yang ada di situ harus dapat terpenuhi kebutuhannya dengan peralatan-peralatan plumbing yang ada. Nah, oleh sebab itu maka dibuatlah satu aturan, dibuatlah satu unit. Nah, unit itu maksudnya adalah dibuatlah satu rasio-rasio, ya. Nah, di buku ini diberikan satu panduan yang dinamakan dengan WSFU. WSFU. Artinya adalah the Water Supply Fixture Unit. Jadi setiap fixture tersebut, peralatan plumbing itu ada unitnya. Ya, ada unitnya yang dia bisa dijadikan panduan untuk rasio. Berapa nantinya, misalkan satu apartemen itu, misalkan apartemen terdiri dari 200 kamar, ya, sehingga satu kamar itu dia bisa menampung 2 orang atau 3 orang, berarti 3 kali 200 adalah 600. Maka berapa fixtures, berapa peralatan plumbing yang diperlukan, dan berapa demand air yang diperlukan jika digunakan secara bersama. Nah, ini bisa dihitung. Ya, oke, kita lihat di sini. Oke, demand load of fixtures, ya, di sini disebutkan adalah demand load of fixtures. Jadi beban kebutuhan dari peralatan tersebut, ya, peralatan plumbing tersebut. Contoh misalkan fixture-nya adalah water closet, ya, okupansinya ini adalah untuk publik, misalkan dia di mall ataupun di gedung-gedung ataupun di kantor-kantor ataupun di hotel, ya. Nah, water closet ini type of supply control-nya ada flush valve, ya. Kalau kita ke toilet itu ada flush valve-nya, sekali pencet langsung dia keluar, mengucur. Nah, dia dinilai, ya, water supply fixture unit itu WSFU-nya itu adalah dinilai dengan angka 10, ya, contohnya. Oke, water closet. Kemudian ada bed up. Bed up itu di sini totalnya 2, ya. Jadi ini ada nilai-nilai estimasi untuk beban kebutuhan untuk setiap peralatan, ya. Jadi misalkan di sini dia untuk air dingin 1,5, air hangat 1,5, oke. Dia tidak menulis 1,5 tapi disebutkan 2. Inilah yang disebut nilainya harus lebih besar, ya. Jadi lebih aman seperti itu. Bathtub, ya, itu 2. Kitchen sink untuk dapur itu 2, seperti itu. Laundry mesin, ya, laundry mesin, ya, itu tergantung kapasitasnya. Semakin besar dia akan semakin tinggi nilai WSFU-nya. Oke, kita lihat di sini bagaimana menggunakan tabel ini agar dapat kita hitung berapa kebutuhan airnya, berapa kebutuhan air untuk sistem plumbingnya. Nah, oke, di sini ada tabel lagi.
table for estimating the demand in a water supply system. Ya, di sini ada dua bagian. Supply system predominantly for flush tank. Ya, supply system predominantly for flushometer valve. Kalau yang sebelah kiri ini, yang untuk for flush tank ini adalah biasanya untuk pengisian tangki-tangki, ya, tangki-tangki. Untuk flushometer ini misalkan untuk kebutuhan toilet, ya, ataupun kebutuhan rumah tangga. Contoh misal, di sini dilihat, di sini adalah water supply fixture unit. Nah, WSFU-nya dia adalah 1, ya. Dia kebutuhannya untuk WSFU 1 dia adalah 0,19 LPS. Oke, 0,19 LPS. Untuk contoh misalkan WSFU-nya 10, ya, dia kebutuhannya adalah 0,92 LPS, liter per detik. Oke, bagaimana kalau nanti bagaimana menghubungkan jumlah populasi dengan nilai-nilai ini? Oke, kita lihat di sini, ya, hubungannya adalah kita bisa mengalihkan, ya, WSFU ini dengan berapa banyaknya berapa banyaknya fixtures, berapa banyaknya peralatan plumbing, ya. Ini adalah misalkan water closet, ya. Totalnya nilainya WSFU-nya 10, ya. Ya. Misalkan WSFU-nya 10, ya. Dia demand-nya 0,92. Ya. Ya, jadi untuk water closet dengan WSFU 10, ya, maka pada tabel demand, ya, contohnya, ini contoh, ya, ini dibutuhkan demand sebesar 0,92 LPS. Begitu juga misalkan kita terus kalikan, misalkan ternyata water closetnya, ya, misalkan water closetnya ada 100, ya, water closetnya ada 100, misalkan di apartemen besar, di hotel besar, water closet kalau ada 100, maka kita lihat di sini, ya, WSFU-nya dikalikan 100, maka kita mengambil nilai 100. Sehingga demand-nya adalah 2,74 LPS. 2,74 liter per detik. Per detik, ya. Jadi kalau kalian bayangkan, oke lah, hampir sama lah. Misalkan 2,74 itu hampir mendekati 3 LPS. Jadi harus bisa menyalurkan peralatan-peralatan plumbing itu sebesar hampir 3 liter per detik. Bayangkan, dalam 1 detik dia harus bisa menyalurkan hampir 3 liter. Seperti itu. Oke. Ini tabel, sehingga bisa diterjemahkan dalam bentuk grafik, ya, dalam bentuk grafik. Nah, ini adalah grafik yang biasa dipakai untuk mengestimasi, memperkirakan berapa demand, ya, demand yang dalam y-axis ini pada jumlah WSFU-nya. Ya, kita bisa lihat di sini, mudah melihatnya. Misalkan water supply fixture unitnya ada 500, ya. Berapa demand-nya? Kita tarik garis ke atas, ya. Maka di sekitar berapa? Ada nilai 500 WSFU, maka sekitar 8
LPS ataupun sekitar 150 galon per menit. Nah, seperti itu. Jadi para perancang-perancang gedung, building, dia bisa memperkirakan berapa kebutuhan air, ya, suplai air yang harus dia sediakan pada jumlah fixture, pada jumlah peralatan plumbing berdasarkan apa? Berdasarkan nilai WSFU. Seperti itu. Jadi dengan mudahnya bisa mengestimasi, memperkirakan berapa jumlah air yang harus disediakan, yang harus disuplai pada satu gedung besar, satu apartemen besar, dengan hanya melihat berapa nilai WSFU-nya. Jadi nilai WSFU-nya itu dijumlahkan, diakumulasikan, ya, diakumulasikan. Nanti kalian misalkan menjadi seorang perancang gedung, bisa melihat tabel-tabel ini, bisa berguna, ya. Tinggal ditambah saja, misalkan water closet-nya ada 5, ditambahkan jadi 50. Kitchen sink-nya ada berapa? Misalkan kalian punya restoran, kitchen sink-nya ada 3. Berarti di sini WSFU-nya nilainya 4. 4 kali 3, 12. Ya, 12 ditambahkan dengan berapa banyak bathtub, berapa banyak laundry mesin, ya. Jadi ditambahkan semua, di total, gitu ya, di total berapa nilai WSFU-nya. Oke, berapa nilai WSFU-nya, gitu. Jadi nanti dengan menggunakan tabel ini, ya, dan juga bisa menggunakan grafik ini, kalian bisa memperkirakan berapa sih sebenarnya suplai air yang perlu disalurkan pada gedung tersebut, ya. Jadi ini adalah trik-trik untuk memperkirakan berapa besar jumlah airnya. Jadi water supply-nya itu berapa, seperti itu, ya. Oke, sampai sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.